Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima dan keenam. Hari ini tema 3-nya sudah habis ya, jadi minggu depan kita mulai menggunakan buku tema 4. Nanti juga akan ada ulangan harian tema 3, akan Ibu Tia infokan lebih lanjut. Nah, mari kita masuk ke pembelajarannya. Gambar apa ini? Sesuai ya dengan musim yang sedang kita alami sekarang, yaitu musim hujan. Pernah tidak kalian berpikir bagaimana hujan itu bisa terjadi? Nah, di sini Bu Tia akan menjelaskan bagaimana hujan itu bisa terjadi. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi isinya adalah air, ada sungai, danau, kolam, dan laut. Air tersebut menguap karena terkena panas matahari. Selain dari air danau, air sungai, dan air laut, air yang menguap ke udara juga bisa disebabkan dari tubuh manusia, tubuh hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda lain yang mengandung air. Nah, di sini ada siklus air hujan. Air yang ada di muka bumi, yang ada di laut, di sungai, di danau, di selokan, di tanah akan menguap jika terkena sinar matahari. Nah, air tersebut menguap kemudian berubah menjadi kumpulan-kumpulan awan. Setelah kumpulan-kumpulan awan terbentuk, akan membentuk titik-titik air. Titik-titik air itu akan menjadi hujan. Nah, air hujan akan kembali lagi ke tanah, ke laut, ke sungai, ke danau, ke selokan. Kemudian akan naik lagi, akan menguap lagi karena sinar matahari, menjadi awan lagi. Kemudian turun lagi menjadi air hujan. Hal tersebut disebut dengan siklus hujan atau siklus air hujan. Nah, kita lihat nih di sini, airnya naik karena ada penguapan sinar matahari. Kemudian air yang naik itu akan berkumpul di awan. Awannya itu akan menampung air-airnya. Ketika awannya sudah tidak kuat lagi menampung air-air tersebut, awannya akan berubah menjadi warna kelabu atau warna abu atau mendung yang kita tahu. Nah, ketika awan mendung itu sudah tidak mampu lagi menampung air-airnya, maka turunlah titik-titik air yang kita ketahui sebagai hujan. Titik-titik air itu kembali lagi ke tanah, ke sungai, ke laut, ke danau, kemudian naik lagi karena terjadinya penguapan oleh matahari. Itu disebut siklus air hujan. Nah, tadi kan sudah ada perubahan wujud benda. Kalau di siklus hujan terjadi penguapan. Kemarin kita sudah belajar berapa coba? Ada mencair, membeku, menyublim, menguap, mengkristal, kemudian menyublim, dan terakhir sudah ada 6 ya, sudah menguap juga termasuk. Ingat, terdapat 3 wujud benda yang telah kita ketahui, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda-benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud benda. Bisa dilihat nih, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat berubah ke benda cair dengan menggunakan energi panas, maka hasilnya adalah cair. Sedangkan benda cair berubah ke benda padat disebut dengan membeku. Kemudian dari benda padat berubah ke benda gas, disebutnya menyublim. Benda gas ke benda padat disebutnya mengkristal. Yang terakhir ada benda cair ke benda gas. Cair ke gas apa? Ya, cair ke gas itu menguap, sedangkan benda gas ke benda cair ya itu mengembun. Nah, kalian lihat titik garis-garis yang ada apinya itu berarti kita membutuhkan energi panas
Sedangkan garis-garis yang tidak ada apinya atau yang berwarna biru itu kita akan mengeluarkan energi panas. Kita tidak membutuhkan energi panas. Nah, kita bahas lebih lanjut ya tadi. Yang pertama tadi, membeku dari cair menjadi padat. Peristiwa itu melepaskan energi panas. Yang kedua ada mencair. Mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kalau ketika mencair kita memerlukan energi panas. Contohnya es krim yang meleleh, mencairkan atau melelehkan mentega atau coklat. Yang ketiga menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, dari peristiwa ini kita memerlukan energi panas. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memasak air. Nah, air yang sudah hampir matang itu akan ada penguapan. Yang keempat, mengembun. Peristiwa mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Di peristiwa ini akan melepaskan energi panas. Kita tidak memerlukan energi panas. Yang kelima, menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kalau menyublim, kita memerlukan energi panas. Yang terakhir, mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Kita tidak memerlukan energi panas untuk menghasilkannya. Nah, bisa kalian lihat ya, waktu itu juga sudah dicatat. Boleh dilihat lagi di buku catatannya. Dari benda gas, benda padat, benda cair, terjadi perubahan wujud benda apa saja. Ayo, jangan sampai kalian lupa. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Kemarin kita belajar tentang jam, cara kita menghitung jam berapa dan menit berapa. Di sini ibu punya soal. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Kemudian Siti akhirnya menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujannya turun? Kita bisa lihat di sini. Hujannya turun pukul 7.15, kemudian berhentinya pukul 9:10. Bisa kita buat seperti garis bilangan dari 7.15 ke 9:10. Dari 7.15 itu dekatnya ke jam 8. Oke, dari jam 7.15 ke jam 8 itu adalah 45 menit. Nah, dari jam 8 ke jam 9:10 itu adalah 1 jam 10 menit. Jadi bisa kita tambahkan semuanya. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Berapa coba? Hasilnya adalah 1 jam 55 menit. Itu cara yang pertama. Ada lagi cara keduanya. Bisa kita gunakan dengan cara bersusun ke bawah dikurangi. 9 jam dikurangi 10 menit. 7 jam dikurang 15 menit. 9 dikurang 7 bisa ya, yaitu 2. Tapi 10 dikurang 15 tidak bisa ya. Ingat, kalau kita melakukan penjumlahan atau pengurangan harus kita hitung dulu dari bagian belakang. Nah, ini 10 dikurang 15 tidak bisa. Maka kita harus mengubahnya menjadi menit yang lebih besar. Bisa kita perhatikan di sini ya. Sembilan jam 10 menit dikurangi dengan 7 jam 15 menit. Karena 10 dikurang 15 itu tidak bisa, maka kita bisa mengubahnya ke menit yang lebih besar. Yang mana yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah 9 jam. 9 jam itu bisa kita rubah menjadi, ingat kita kurangi dengan 60 menit. Kalau 60 menit itu 1 jam. Berarti sisanya dari 9 dikurang 1 adalah 8. 8 jam 60 menit itu bisa kita bilang 9 jam. Kemudian kita jangan lupa tambahkan dengan 10 menit yang ada di 9 jam tadi. Jadi 8 jam 70
menit. 8 jam 70 menit itu sekarang sudah bisa kita kurangi dengan 7 jam 15 menit. Coba berapa ya hasilnya? Ya, hasilnya adalah 70 dikurang 15. Betul, 70 dikurang 15 itu adalah 55. Lalu 8 dikurang 7, 1. Nah, kita menemukan hasilnya sama ya. 1 jam 55 menit. Oke, sudah paham? Ingat, kalau misalnya ada soal 10 jam 5 menit dikurangi 7 jam 15 menit. Berarti kita harus mengubah 10 jamnya menjadi dikurang dulu 60 menit, berarti dikurang 1 jam. Akhirnya 60 menit bisa kita sebut juga 10 jam. Jadi 9 jam 60 menit. Ingat, kurangi dengan 60. Atau bisa juga kalian rubah semuanya ke menit. 9 jam dikali 60 menit berapa? 540 ditambah 10 menit berarti 550. Sedangkan 7 jam dikali 60 menit adalah 420. Nah, 420 dikurangi 420 tambah 15 jadi 435. Tinggal dikurangin aja semuanya menit, baru diubah lagi ke jam. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal yang lain. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25 pagi. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Dari 6.25, 30 menit kemudian jam berapa ya? Nah, kalau ini ditambah atau dikurang? Soal ini kita harus mengerjakannya dengan ditambah. Bisa langsung kita tuliskan 6.25 ditambah 0.30. Hasilnya adalah 6.55. Jadi Udin sampai di sekolah adalah pukul 6 lebih 55 menit. Ada soal lain nih, 2 jam setelah pukul 8 adalah, kita tuliskan penjumlahannya 8 ditambah 2 jam, jadinya pukul 10. Soal kemudian 4 jam sebelum 6.20. Nah, 4 jam sebelum 6.20 berarti kita harus hitung mundur atau bisa kita kurangi 6.20 dikurangi 04.00. Jadi 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul 2 lebih 20 menit. Ada lagi 45 menit setelah pukul 4.15. Kalau ini 45 menit setelah berarti harus kita jumlahkan 4.15 ditambah 00.45. Hasilnya adalah 4.60. Ingat, 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti bisa kita tambahkan 4 ditambah 1, 5. Jadi bisa kita jawab itu adalah jam 5.00. Semoga lebih mengerti ya. Nah, sekarang kita yang terakhir akan belajar tentang PKN, sikap persatuan. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apa disebutnya? Makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Maka baik ketika di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kehidupan masyarakat Indonesia itu mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan kehidupan masyarakat bangsa lain atau negara lain. Dalam kehidupan masyarakat kita, diperlukan sikap tenggang rasa dan saling menghormati untuk saling bekerja sama. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tapi akan tetap satu. Nah, semboyan tersebut akan terwujud nyata dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat yang terdiri atas individu-individu atau orang-orang yang berbeda-beda. Nah, coba kalian ingat-ingat sudah melakukan apa ya di lingkungan masyarakat
Sudah belum kalian melakukan sikap persatuan atau tolong-menolong di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar rumah? Semoga sudah ya. Nah, hari ini penjelasannya sampai di sini dulu. Jangan lupa dicek classroom-nya, akan ada tugas bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.